Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24 Menikah Denganku atau Dipecat. Lama tidak bertemu, Ratu Dania Sanjaya, ucap Marvin tersenyum. Marvin, ucap Ratu dingin. Sudah lama kita tidak bertemu, sekitar 3 tahun yang lalu, sebelum kau memutuskan menikah dengan Denny. Marvin duduk di hadapan Ratu tanpa permisi. Apa yang sedang kau lakukan? Duduk tanpa permisi padaku? Ketus Ratu, maaf. Jawab Marvin santai, kisah kalian sangat terkenal. Kau sudah berbaik hati menyelamatkan rumah sakit Denny, dan hanya ingin menjadikannya suami. Dia malah menghamili wanita lain. Wah, Denny benar-benar brengsek, ejek Marvin. Apa? Ratu mulai malas mendengar ucapan Marvin. Denny brengsek, apa kau tidak pernah ngaca, Marvin Reza Witama? Kalau aku tampan, kaya, dan punya segalanya? Marvin sangat narsis. Mendengar perkataanmu, rasanya aku ingin muntah. Asal kau tahu, aku tidak pernah menyesal menikah dengan Denny. Dia lebih baik dari playboy cap ikan asin. Apa kau bilang, playboy cap ikan asin? Kisah kalian sangat terkenal. Ibumu merebut ayahmu dari istri pertamanya. Kau tidak lebih dari anak istri kedua. Playboy dan tidak punya adab, persis ibumu yang matre. Kalian sama-sama suka berbuat seenaknya. Apa kau tahu, WM Group bisa saja diwariskan pada adikmu? Walau ibunya sudah bercerai dengan ayahmu, balas Ratu. Jangan bawa nama ibuku. Marvin mulai marah. Aku dengar WM Group selalu kelimpungan menutupi skandal buruk yang kau buat. Ayahmu pasti berpikir 2 kali untuk mewariskannya padamu yang tidak berguna. Dengar, menikahi Denny adalah pilihan terbaik. Menjanda lebih baik. Kalau dulu aku menikah denganmu. Bayangkan pasti sekarang aku sudah mati karena frustasi. Akibat suamiku sering selingkuh. Dari dulu kau tidak pernah berubah. Mulutmu sangat pedas. Mulutku bisa pedas dari ini lagi. Jadi, silahkan pergi dari sini, sebelum aku meledak. Sekarang juga aku pergi, dasar buaya betina. Kau harus ngaca juga, gosip di luar sana tersebar luas. Kalau kau suka tidur dengan sembarang pria. Marvin yang kesal langsung keluar dari ruang VVIP Ratu. Mood makannya sudah hilang, dia malas masuk ke ruang VVIP-nya. Jadi dia pergi saja dari restoran. Sultan mendengar percakapan Marvin dan Ratu. Sultan tampaknya berubah pikiran. Ratu sangat membenci Marvin. Dia tidak mungkin memaksa Ratu menjalin asmara dengan Marvin. Sultan berencana mencari secepatnya kandidat lain untuk dijodohkan dengan Ratu. Sepergi Marvin dari sana, Sultan masuk dan pura-pura tidak mendengar apapun. Kenapa lama sekali? Apa kau tahu, tadi ada tamu tak diundang masuk ke sini?
Ucap Ratu marah. Siapa, Presdir? Tanya Sultan pura-pura. Pokoknya ada. Di kediaman keluarga Sanjaya, Kristal duduk melamun di kursi goyang halaman belakang. Dia memikirkan sikap Ratu yang sudah lama berubah. Boy yang tidak bekerja hari ini melihat istrinya lagi melamun. Semenjak kejadian 3 tahun yang lalu, senyum di wajah Kristal pudar membuat Boy sedih. Apalagi sejak menikah sampai 3 tahun yang lalu, mereka selalu bahagia. Sayang, lagi mikirin Ratu, ya? Tanya Boy lembut. Dia mencium kening istrinya penuh cinta, lalu berlutut di hadapan istrinya. Banyak gosip tersebar di luar, Pa. Tapi yang membuatku sangat sakit hati, salah satu gosip tentang dia buaya betina. Setiap kali aku bertanya pada Ratu masalah ini, dia seperti membenarkan gosip itu, Pa. Papa sudah lama memikirkan semuanya, Ma. Bagaimana kalau kita menikahkan Ratu dengan pria lain? Siapa tahu sakit hatinya perlahan sembuh, saran Boy. Dia pasti menolak, Pa. Aku sudah sering menjodohkannya. Dia bahkan tidak pernah datang ke kencan buta yang kuatur. Ada cara agar dia tidak mampu menolak, Ma. Apa, Pa? Bagi Ratu, Mama adalah segalanya. Mama pura-pura sekarat saja. Sekarat, apa Ratu percaya? Mama kan pintar akting. Dulu aja Mama pernah menyamar di kampus Papa untuk menyelidiki Papa. Papa percaya, akting Mama hebat tahu. Kristal berpikir sejenak. Dia setuju dengan ide suaminya. Ratu harus dipaksa menikah. Pa, Mama pergi ke kantor buat menemuin Ratu. Terus Mama kecelakaan dan sekarat di rumah sakit. Skenarionya seperti itu ya, Pa? Siap, Ma. Kristal dan Boy memulai akting mereka sesuai skenario yang sudah tersusun. Kristal pergi ke rumah sakit kenalannya untuk berpura-pura sekarat. Sementara Boy menelepon putrinya mengabarkan keadaan Kristal. Awalnya Ratu percaya, namun ada yang aneh, berita kecelakaan tentang Kristal tidak heboh. Biasanya media langsung heboh kalau terjadi sesuatu pada anggota keluarga konglomerat tanah air. Ratu menelepon rumah sakit Kasih Bunda, rumah sakit milik kenalan Kristal, selain rumah sakit milik Denny. Ratu mengancam mereka dengan menarik sejumlah saham jika mereka tidak menjawab jujur pertanyaannya. Alhasil mereka jujur, mengatakan kalau Kristal hanya berpura-pura sekarat. Ratu memang tidak bisa dibohongi. Tidak bergeming, Ratu malah sakit kepala. Dia tidak habis pikir kedua orang tuanya sampai melakukan hal demikian. Pasti ada alasannya. Oke, kita lihat apa mau Papa dan Mama. Ratu beranjak. Dia pergi ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Ratu pura-pura tidak tahu kalau mereka berakting. Boy menyambut Ratu dengan pura-pura menangis. Mamamu koma, nak. Padahal supir sudah mengemudi dengan baik. Kenapa nasib mamamu sampai begini? Tangis Boy bohong.
Ratu menatap tanpa ekspresi karena tahu ayahnya berbohong. "Kenapa Mama ke kantor menemuiku, Pa?" tanya Ratu. "Dia hanya ingin mengobrol denganmu dari hati ke hati. Kalian sudah lama tidak mengobrol. Mamamu ingin kau membuka hati lagi." Terjawab sudah, mereka hanya ingin Ratu menikah. Padahal sudah sering Ratu katakan, dia tidak ingin menikah lagi. Luka hatinya belum sembuh. Dan sampai sekarang Ratu masih belum percaya dengan adanya cinta. "Aku mau melihat Mama, Pa," ucap Ratu. "Masuk, Nak," jawab Boy membawanya masuk ke dalam. Ratu melihat Kristal pura-pura koma. Lihatlah alat medis yang dipasang tim dokter pada Kristal, seperti koma sungguhan. "Mama, aku tahu Mama bohong. Bangun, Ma," kata Ratu. Boy terdiam dan berhenti menangis. Boy tahu anaknya cerdas, ternyata anaknya tidak bisa dibohongi. "Mama mau aku menikah, aku setuju," kata Ratu lagi. Di perjalanan Ratu sudah berpikir keras. Daripada dia selalu diburu oleh kedua orang tuanya masalah jodoh, lebih baik dia turuti saja keinginan mereka dengan menikah lagi. Beneran. Kristal langsung membuka matanya. "Lihat, aku benarkan kalau kalian cuma berakting," kata Ratu. "Kami melakukannya juga karena kamu," sahut Boy. "Nak, kamu serius kan mau menikah?" tanya Kristal mengkonfirmasi. "Tapi aku yang menentukan calonnya," jawab Ratu. "Tidak masalah, jadi kapan anak Mama menikah?" Kristal tidak sabar. Pria ini mungkin tidak punya apa-apa, tapi dia baik dan membuatku suka, jawab Ratu. "Jadi anak Papa sudah menemukan pria yang cocok?" "Ini bukan sandiwara kan sayang? Anak Papa beneran menikah kan?" Boy berhati-hati. "Benar, aku serius." Ratu berusaha meyakinkan orang tuanya. "Siapa orangnya? Walau miskin tidak masalah," kata Kristal. "Sekretarisku, namanya Sultan Arta Witama," jawab Ratu. "Mantap. Kalau begitu, kenalkan dia pada kami secepatnya," titah Kristal. "Minggu depan akan kuatur," janji Ratu. Boy nampak ragu pada anaknya. Boy tidak mudah percaya begitu saja. Dia tidak ingin dibohongi anaknya. Jadi, dia akan menyelidiki siapa sultan yang katanya disuka oleh anaknya. Mengetahui ibunya baik-baik saja, Ratu langsung kembali ke kantor. Sesampai di kantor, dia langsung memanggil Sultan. "Mau menikah denganku?" lamar Ratu. Sultan diam membeku dan terkejut. Sarah dan Yo yang mendengar lamaran Ratu lewat earphone yang dipakai Sultan juga terkejut. "Maksudnya, sepertinya saya salah dengar," jawab Sultan ragu. "Kau tidak salah dengar. Aku ingin menikah denganmu. Kenapa tiba-tiba, Presdir, kita kenal saja belum seminggu." "Orang tuaku ingin aku menikah.
Aku tidak punya calon maupun pacar. Aku sudah lelah dengan keinginan mereka. Jika kau mau menikah denganku, akan kuberikan apa yang kau inginkan. Jadi, hidupmu akan terjamin. Jika suatu saat kau menemukan wanita yang kau cintai, aku bersedia diceraikan. Tawaran Ratu. Presdir, pernikahan bukan tempat main-main. Saya hanya ingin menikah sekali seumur hidup dan bukan dengan Presdir. Tolak Sultan. Dulu aku juga berpikir demikian. Nyatanya aku pernah bercerai sekali. Aku menikah bukan karena aku ingin ataupun tertarik padamu, tapi demi mewujudkan keinginan kedua orang tuaku. Tidak ada ruginya untukmu jika menerima lamaranku. Ini perintah, bukan negosiasi. Anggaplah aku menggajimu untuk menjadi suamiku. Titah Ratu tanpa berkedip. Ratu tidak seperti melamar, tapi seperti kepala HRD yang memberikan pekerjaan pada karyawan baru. Sultan tidak habis pikir. Dia datang pada Ratu memang ingin membuat Ratu pacaran ataupun menikah, tapi bukan dengan dirinya. Apa Presdir ingin saya cari pria lain? Pasti banyak pria yang bersedia digaji jadi suami Presdir. Tawar Sultan sekaligus menolak secara halus. Aku hanya ingin kau. Tegas Ratu. Menikah denganku atau ku pecat, pilih salah satu. Ancam Ratu. Sultan, kau saja menikah dengannya. Dengan begitu misi kita selesai. Dukung Yo. Bener, 3 bulan kemudian ceraikan dia. Bilang kau sudah punya pacar, beres kan? Dapat duit banyak lagi. Dukung Sarah juga, diam. Kesal Sultan pelan menyuruh Yo dan Sarah diam. Presdir, jika kita menikah dan suatu aku menyukai wanita lain lalu kita bercerai. Artinya Presdir menjanda 2 kali. Dan saya jadi duda. Apa Anda tidak keberatan seperti itu? Kata Boy agar niat Ratu goyah. Kalau kau tidak mau jadi duda, jadikan dia istri kedua. Aku bersedia punya madu. Toh aku tidak rugi, jawab Ratu mantap. Sultan tidak habis pikir dengan jawaban Ratu. Yo dan Sarah pun bertepuk tangan. Istri idaman, kata Yo. Tiba-tiba Sarah menjitak jidat Yo yang berada di sampingnya. Sakit tahu. Rintih Yo. Idaman, dasar playboy, punya 2 istri, dilarang, paham? Jawab Sarah kesal. Aku kan cuma bilang istri idaman. Jarang ada istri mau dimadu. Jawab Yo lagi. Sementara itu Sultan masih terdiam. Presdir sudah gila. Aku bukan pria brengsek yang mau menduakan istriku. Walau suatu saat istriku cacat ataupun mandul, aku tetap setia. Pantang bagiku punya 2 istri, jawab Sultan tegas. Dia tidak ingin nasib malang ibunya terjadi pada istrinya kelak. Oh ya, setia juga kau ternyata. Ya sudah, terserah. Lalu keputusanmu apa? Menikah denganku atau dipecat? Tanya Ratu kembali. Sultan jadi bingung jika dia mundur dan memilih dipecat.
Kredibilitasnya sebagai konsultan cinta akan tercoreng. Karena gagal sekali menjalankan misi. Terlebih misi itu diberikan oleh raja, adik ratu yang terkenal ambisius. Raja tidak akan membiarkan sultan hidup tenang jika sultan gagal. Apa Anda bersedia memberi saya waktu untuk berpikir? Pinta sultan, hanya 1 malam, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Jawab ratu, terima kasih. Walau waktu yang diberikan singkat, sepulang kerja nanti sultan akan berpikir matang-matang. Kau boleh keluar, ucap ratu lagi. Baik, saya permisi Presdir. Sultan pamit keluar. Sesaat setelah Sultan keluar, kepala HRD mengirim file data pribadi Sultan ke emailnya. Ratu membuka dan membaca file itu. Sultan Artawitama setahun yang lalu baru lulus kuliah. Dan menetap di Amerika hingga akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Ibunya bernama Berlian Witama dan masih menetap di Amerika. Kedua orang tuanya sudah lama bercerai. Sultan masih berumur 23 tahun. Ratu menghitung perbedaan umur mereka. Dia lebih muda 6 tahun dariku. Tidak masalah, dulu waktu menikah, Papa malah lebih muda 7 tahun dari Mama. Terbukti Papa tidak kekanak-kanakan. Ratu lanjut membaca file itu. Tidak dituliskan siapa nama ayahnya di sini. Aku penasaran kenapa orang tuanya bisa berpisah. Ratu kemudian menelepon salah satu anak buahnya. Dalam satu deringan, panggilan itu langsung diangkat. Cari tahu semua tentang Sultan sekretarisku. Sedetail mungkin, secepat mungkin. Titah Ratu. Orang di seberang telepon sana mengiyakan perintah Ratu. Waktu sudah berubah sore, Sultan dan yang lainnya pulang tepat waktu. Sultan bersama Yo dan Sarah pulang ke apartemen milik Ibu Sultan dulu. Selama 2 minggu tinggal di Jakarta, mereka tinggal di sana. Sesampai di apartemen, Sultan malas melakukan apapun. Dia berpikir keras mencari jawaban atas tawaran Ratu. Yo dan Sarah berusaha membantu Sultan. Udah, jangan terlalu berpikir keras, nanti cepat tua. Terima saja tawarannya. Ucap Sarah. Aku setuju sama Sarah. Paling kalian bersandiwara cuma 3 bulan. Ucap Yo. Menikah adalah sesuatu yang serius. Otomatis Mama hadir. Aku tidak mau bikin Mama sedih kalau suatu saat aku bercerai. Perusahaan kita di Amerika gimana? Jawab Sultan. Perusahaan pasti baik-baik saja selama aku dan Yo masih standby. Tapi kalau kita gagal menjalankan misi, perusahaan akan terancam bangkrut. Orang tidak percaya lagi dengan konsultan cinta yang kita berikan. Ucap Sarah, kalau kau tidak mau bercerai, menikah sungguhan saja dengannya, beres kan? Kita tidak rugi. Kau dapat istri kaya, misi selesai. Perusahaan masih bisa berjalan lancar. Kata Yo, menikah sungguhan, Ratu adalah buaya betina. Dia janda paling mengerikan yang pernah kutemui. Dia tidak punya perasaan.
hidup bersamanya sampai mati, aku bakal mati muda. Ucap Sultan. Bersambung.